Jadi kesan ini akan didapat dengan adanya keyakinan, bukan hanya bertambah pengetahuan. Pengetahuan ini hanya memberikan kesan sehingga orang mengatakan ini kami sudah pernah dengar. Didengarkan ancaman-ancaman atau berita-berita gembira, tetapi tidak dengan keyakinan. Maka dia merasa sudah pernah mendengar, maka dia tinggalkan. Maka harapan atas janji-janji Allah SWT dan takut atas ancaman Allah SWT tidak akan datang. Padahal janji dan ancaman ini mesti berkali-kali lagi dan lagi didengarkan. Jadi tazkir, muzakarah ini adalah untuk mengingatkan, bukan untuk menambah pengetahuan. Untuk apa tazkir? Muzakarah dibuat untuk mengingatkan. Kalau tidak akan lalai atas janji Allah dan ancaman Allah. Tidak adanya keinginan untuk kebaikan dan tidak adanya kebencian pada dosa, ini adalah kelalaian. Untuk menghancurkan kelalaian tersebut perlu adanya tazkir, muzakarah, memberi peringatan. Kemudian yang kedua, ancaman-ancaman hendaknya banyak didengarkan. Seperti mana di dalam Al-Quran, banyak didengarkan kepada orang-orang baru. Wa'idi, kepada orang-orang baru berita-berita gembira, tetapi kepada orang-orang lama banyak didengarkan ancaman-ancaman. Kepada orang-orang lama ini supaya timbul istiqomah kepada dia, istiqomah. Dan kepada orang-orang baru akan timbul rasa ingin, semangat kepada dia. Kepada orang-orang baru didengarkan janji-janji Allah SWT, berita gembira. Tetapi kepada orang lama supaya sering didengarkan ancaman-ancaman daripada Allah SWT. Sehingga ancaman ini akan membentuk istiqomah. Istiqomah ini akan terbentuk dengan adanya rasa takut. Istiqomah terbentuk dengan rasa takut. Apabila orang yang buat amal dia tidak takut, maka dia tidak akan istiqomah. Ya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan ancaman-ancaman kepada orang-orang lama. Lihat aja ini yang mulia. Ancaman dengan meninggalkan satu amal atau ancaman bagi orang yang berbuat keburukan. Ini dua perkara, Pak. Apabila terbalik, maka tidak akan timbul rasa takut kepada orang yang buat amal. Dan orang yang tidak buat amal, dia akan putus asa. Umat hari ini putus asa karena hari ini umat tidak diperdengarkan tentang ancaman Allah SWT dan tidak diperdengarkan tentang kabar gembira. Karena umat hari ini merasa dia tidak layak untuk mendapatkan janji Allah SWT tersebut. Sehingga hari ini umat merasa putus asa. Untuk itu di hadapan umat kita banyak cerita tentang kabar-kabar gembira, janji-janji daripada Allah SWT. Ancaman-ancaman untuk siapa? Untuk orang lama. Jadi ancaman adalah untuk orang lama, sehingga di dalam dirinya akan timbul rasa takut. Rasa takut akan menimbulkan istiqomah, dan amal pun akan dikabulkan. Untuk itulah hadirin yang mulia, waqiat kita dengarkan berkali-kali adalah untuk menimbulkan rasa takut kita kepada ancaman Allah SWT. Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang bercerita tentang satu orang
Ini ada orang buruk. Dia tidak akan makan kalau tidak diletakkan makanan di hadapannya. Maksud dia memberitahukan orang ini sangat buruk sekali. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu telah berghibah atas dia. Kamu telah memakan dagingnya. Maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini menceritakan perkara yang memang betul-betul dia buat. Maka Nabi SAW mengatakan, ghibah itu adalah kamu menceritakan perkara yang benar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang telah berdiri dan pergi daripada majlis. Maka orang lain telah bercerita tentang orang tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, cepat kamu pergi ikuti dia dari belakang. Kamu telah makan daging dia yang haram. Maka kamu mintalah kehalalan daripada dia. Allah. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang mesti saya halalkan daripada dia? Apa yang saya perbuat haram kepada dia? Maka Nabi mengatakan, kamu telah memakan daging saudara kamu dengan cara yang haram. Maka untuk itu kamu halalkanlah daging. Nabi SAW mengatakan dalam satu riwayat, Nabi mengatakan, kamu lepaskanlah daging itu daripada celah-celah mulut kamu, daripada gigi kamu. Maka sahabat ini mengatakan, saya tidak makan daging, untuk apa saya lepaskan? Maka Nabi SAW mengatakan, kamu telah berghibah tentang saudara kamu. Kamu telah memakan daging saudara kamu. Nabi SAW telah memberikan perintah untuk puasa. Dan kamu jangan berbuka sehingga aku memberikan perintah kepada kamu. Maka sahabat semua telah berpuasa. Apabila petang, sore, maka satu orang telah datang, satu-satu telah datang kepada Nabi SAW. Satu orang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berbuka. Maka Nabi SAW mengatakan, ada dua orang perempuan tidak datang kepada kamu, meminta izin juga. Mereka ingin juga berbuka, tetapi mereka malu untuk datang kepada kamu. Maka Nabi SAW mendengar percakapan sahabat itu, Nabi memalingkan mukanya. Maka dia datang ke depan, maka Nabi memalingkan mukanya. 4 kali dia datang ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, bagaimana mungkin itu dua perempuan itu mereka mengerjakan puasa? Dan bagaimana dia akan puasa sedangkan dia telah memakan daging orang lain? Beritahukan kepada mereka apabila mereka berdua berpuasa, maka muntahkanlah. Maka satu orang ini pun telah pergi kepada dua perempuan tersebut dan mengatakan, mereka pun telah memuntahkannya. Dan daripada muntahan mereka, ada ketulan-ketulan, gumpalan-gumpalan daging telah keluar daripada mulut mereka. Dalam satu riwayat dikatakan, Nabi SAW mengatakan, muntahkanlah. Maka dia pun memuntahkannya. Maka setengah mangkok penuh dengan darah dan daging, penuh dengan darah dan daging. Maka yang kedua mengatakan kepada yang kedua, coba kamu muntahkan. Maka dia pun memuntahkannya. Maka penuh dengan satu mangkok ini penuh dengan potongan-potongan daging. Maka Nabi SAW mengatakan, kedua orang ini dia telah berpuasa dengan perkara yang halal, tetapi mereka berdua telah berbuka dengan perkara yang haram, yaitu dengan berghibah.
Mereka berdua selalu berghibah dan mereka memakan daging orang lain. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kebiasaan orang Arab apabila bersafar mereka berkhidmat satu sama lain. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, di antara keduanya ada satu orang khadim bersama mereka. Maka mereka mengatakan kepada khadim, kamu persiapkan makanan. Maka khadim pun pergi dan tertidur. Dia tidur. Maka makanan pun tidak siap. Maka dua orang sahabat ini pun bangun. Tetapi makanan yang disiapkan tidak ada. Maka melihat mereka berdua, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, ini khadim kita ini adalah orang yang banyak tidurnya. Cuma ini saja yang diucapkan. Kemudian dibangunkan khadim tersebut. Maka dikatakan, pergilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepada Nabi supaya Abu Bakar dan Umar minta sedikit makanan. Maka apabila dia sampai kepada Nabi, Nabi SAW katakan, kamu sampaikan kepada mereka berdua, mereka telah makan. Maka mereka berdua datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak ada makanan, maka untuk itulah kami minta makanan daripada kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu telah memakan daging khadim kamu. Bersumpah dengan zatku yang berada dalam genggamannya, saya melihat di celah-celah gigi kamu ada daging-daging daripada saudara kamu. Wahai Rasulullah, mintakanlah ampun untuk kami daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kamu pergi kepada khatim tersebut dan kamu katakan kepada dia, doakan kami supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami. Jadi berghibat ini dari mana akan diampunkan atau dimaafkan? Daripada orang yang kita ghibah. Boleh dengar iklan sebentar, Pak? Kita jaga iman kita dan barang kita. Untuk menjaga iman, itu kita berikan dakwah tentang iman. Datang kepada manusia cerita kebesaran Allah. Dan kita jaga amalan sunat. Dan berdoa pada Allah supaya Allah SWT matikan kita dalam keadaan beriman. Kita jaga barang kita masing-masing. Di masjid jangan tidur tanpa alas yang tebal. Sebelum salat fajar kita selesaikan keperluan kita dan amalan kita. Sekarang jangan banyak bicara, jangan ribut, sebaiknya jangan keluar masjid. Dan kita niat untuk bangun salat tahajud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk salat tahajud. Sekarang salat subuh masuk 5:29. Subhanallah.